3 tahun setelah kemerdekaan kita, terlihat ada sebuah indikasi yang akan terjadi di sini. Ketika ada seorang manusia mendoakan saudara muslimnya untuk kebaikan tanpa diketahui yang didoakan, dalam waktu yang bersamaan malaikat juga mendoakan dia. Jadi saya bilang sama dia, kau berdoa lupa doamu sekarang untuk dirimu dan untuk orang yang kau anggap selama ini menjadi lawanmu. Tiga tahun setelah kemerdekaan kita, terlihat ada sebuah indikasi yang akan terjadi disintegrasi bangsa. Kenapa? Karena para elit politik kita pada saat itu saling gontok-gontokan, saling tidak bisa diajak duduk di dalam satu forum, dan itu menimbulkan kegusaran bagi Bung Karno. Pada saat itu beliau berkeinginan untuk mengumpulkan menjadi satu, tetapi dalam satu bentuk yang tidak biasa. Maka dipanggillah pada saat itu seorang kiai yang dikenal pada masanya cukup karismatik, yaitu Kiai Abdul Wahab Kasbullah. Diundanglah ke istana, kemudian Bung Karno mengatakan, saya melihat situasi yang sekarang sudah mengarah kepada disintegrasi bangsa, karena para elit politik kita ini saling menjelekkan, saling mencari kelemahan-kelemahan, dan tidak ingin bisa duduk bersama-sama. Saya ingin Pak Kiai memberikan sebuah saran masukan bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan mereka semua. Oleh karena itu disampaikanlah, kalau gitu Pak Duka, mungkin kita perlu melakukan acara silaturahmi, berkumpul satu tempat. Bung Karno katakan, kalau silaturahmi sudah biasa, saya ingin ada sebuah istilah yang berbeda. Oh, kalau begitu, ya kita sampaikan saja bahwa gontok-gontokan, tidak ketemunya, itu kan merupakan hal yang sesuatu yang tidak baik, dan itu merupakan dosa. Dosa itu adalah haram. Oleh karena itu, supaya haram ini tidak berlanjut, kita perlu melakukan sesuatu untuk supaya bisa dihalalkan. Oleh karena itu, sebutan halal inilah yang perlu nanti kita kedepankan. Kita akan kemas dalam satu bentuk acara yang namanya halal bihalal. Padahal intinya juga sebenarnya adalah silaturahmi. Itulah awal mula ketika halal bihalal ini dilaksanakan di tahun 1948. Sejak itu halal bihalal ini selalu kita lakukan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat ini. Dan hari ini juga kita sedang melaksanakan itu. Menurut saya ini adalah forum yang sangat membanggakan kita semua, diinisiasi oleh Abang Ahmad. Kenapa? Kita tahu di dalam ruangan ini adalah tokoh-tokoh Rokan Hulu yang menurut saya tidak sedikit pun kita ragukan kemampuannya. Saya tadi sempat berbincang-bincang dengan mama saya, Mak Yuni Saprin, berbincang juga dengan beberapa tokoh. Sejak saya melaksanakan tugas di Pekanbaru, karena saya 37 tahun ada berada di luar Pekanbaru. Sejak tahun 80 ketika saya menamatkan SMA, saya melaksanakan tugas di TNI, dan 37 tahun kemudian baru saya kembali ke Riau. Jadi kalau saya lihat dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, terlihat sumber daya manusia Rokan Hulu ini tidak main-main. Bahkan dalam catatan saya tidak kurang dari 5 atau 6 doktor sekarang yang usianya di bawah 40 tahun. Artinya orang-orang yang memiliki kapasitas yang hebat. Kita punya tokoh, baik di pemerintahan, di militer, di sipil, di akademisi, semua ada. Semua memiliki kapasitas yang hebat-hebat. Oleh karena itulah ini seharusnya menjadi evaluasi kita semua. Kita tahu hari ini kita berada di tahun politik. Semua yang hadir di sini dari berbagai partai politik ada. Dan ini harusnya menjadi pemahaman kita bersama. Saya beberapa waktu lalu pada saat gerakan sholat subuh berjemaah, ada 2 teman saya datang hadir juga pada saat itu di gerakan sholat subuh berjemaah. Kedua teman ini teman yang dekat dua-duanya sama saya. Cuma yang satu dari partai A, yang satu dari partai B.
Dia bilang, Bang Wagub, ini gimana nanti dia? Apanya gimana, saya bilang. Ya artinya beliau pada saat datang di situ, dia juga memiliki satu misi. Yang misi itu dia ingin suatu saat bisa tampil di pemerintahan ini untuk memberikan suaranya. Saya katakan jangan pernah ragukan itu. Sampai saya katakan sama dia, kamu tahu nggak Tanah Abang? Tanah Abang itu ada 10 lapak. Di setiap lapak itu menjual pakaian. Lapak 1, 2, 3 sampai 10 itu menjual pakaian. Saya tidak pernah melihat dia bangkrut. Artinya semua berjalan. Alamat itu ada semua. Harusnya cara berpikir kita seperti itu. Jangan lihat lawan kita itu adalah lawan musuh. Tetapi bagaimana cara? Sampai saya tanya, saya mau tanya sama kau, gimana cara kamu berdoa selama ini? Ya biasa kok, saya berdoa, ya Allah, aku sedang maju di legislatif, berikanlah kemudahan kemaju. Coba rubah doamu, saya bilang. Saya tanya, kalau ada dua makhluk Allah yang berdoa, saya katakan, ada manusia dan ada malaikat, kira-kira mana yang kemungkinan lebih cepat dijawab doanya? Malaikat. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ketika ada seorang manusia mendoakan saudara muslimnya untuk kebaikan tanpa diketahui yang didoakan, dalam waktu yang bersamaan malaikat juga mendoakan dia. Jadi saya bilang sama dia, kau berdoa rubah doamu sekarang untuk dirimu dan untuk orang yang kau anggap selama ini menjadi lawanmu, sehingga kau punya dua kemenangan. Kamu mendoakan dirimu, malaikat mendoakan dirimu. Sementara dia hanya mendoakan dirinya. Mana yang lebih mungkin cepat dikabulkan? Lebih cepat dikabulkan. Satu mendoakan, yang mendoakan malaikat, yang satu manusia. Dia cuma dia sendiri. Sampai saya katakan sama dia, kalau kita berbicara kemuliaan dan kekuasaan, itu adalah hak prerogatif Allah. Dan ini sangat jelas. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di situ Allah katakan, wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Sungguh engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas. Konsep dalam Islam itu sangat jelas. Artinya kekuasaan dan kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Kalau di dunia ini kita memilih hak prerogatif, seorang presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk menterinya. Logis gak seorang presiden menunjuk menterinya yang dia tidak kenal? Tidak mungkin. Berarti kuncinya adalah orang itu harus memperkenalkan diri kepada presiden, bahkan dia bisa menjadi akrab dengan presiden untuk dia ditunjuk dalam jabatan itu untuk mendapatkan apa? Hak prerogatif Allah. Ini jelas. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah, Allah berikan ini hak prerogatifmu. Tetapi ada cara. Itu yang dikatakan di dalam penggalan surat Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa. Jadi tugas kita itu jelas, sahabat. Takwakan saja dirimu. Mulia itu adalah tugasmu. Investasikan ketakwaan. Insya Allah Allah distribusikan kemuliaan. Ini rumus. Jadi kalau kita paham itu, tidak perlu kita saling ngotot-ngotokan. Karena Islam itu mengatur secara jelas bagaimana cara kita berpolitik, bagaimana kita mendapatkan sebuah jabatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin dikenal Allah, supaya hak prerogatif Allah itu jatuh kepada kita, ya mari kita perkenalkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Datang ke rumah Allah. Allah buka pintu 5 kali dalam sehari. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Datang ke rumah Allah. Kita akan dikenal Allah. Ini saya ingin sampaikan, karena kita yang ada di sini sebagian besar adalah tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan, tokoh yang ada di berpolitik kita hari ini.
Maka sayang rasanya ketika kita dalam satu wadah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang baik, tetapi itu tidak bisa kita rajut dalam sebuah perusahaan, akhirnya apa yang menjadi keinginan kita tidak bisa kita laksanakan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, saya yakin, bahkan tadi saya sama mama saya juga berdiskusi, bagaimana caranya kita bisa bersuara sampai ke pusat. Saya bilang, kita punya wadah banyak, ada wadah forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, yang ketuanya juga abang kita Bang Kaiden. Forum ini kalau diberdayakan dengan benar, kemudian dampak dari forum itu bisa dirasakan di pusat sana, suara apapun bisa kita lakukan di sana. Ini kan bukan orang main-main yang ada di ruangan ini semua, orang hebat-hebat semuanya. Oleh karena itulah sebenarnya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan di sini. Saya ingin mengajak kita semua. Di sini orang-orang yang sangat saya hormati banyak. Mama saya ada, pakcik saya ada, abang saya ada, adik saya pun banyak. Dan kita semua keluarga besar. Ketika kita bicara di tarik-tarik ternyata ada hubungan di sini, di sini, di sini. Harusnya ini kita pahami dengan baik. Mari ke depan, potensi yang kita miliki di Rokan Hulu ini kita rajut secara bersama-sama. Dalam kontestasi yang menghadasan ini, apapun oke, kita bisa bersaing. Mari kita bersaing. Anggaplah kita bersaing dengan abang kita sendiri, dengan adik kita sendiri, dengan mama kita, dengan pakcik kita. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah. Saya yakin Rokan Hulu ke depan akan maju menjadi terkenal di Provinsi Riau. Saya kira mungkin inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan evaluasi kepada kita semua. Harapannya ke depan apa yang kita lakukan nanti bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Riau, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Afrizal Natar Nasution SIP yang telah menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Iya, begitu banyak ketua amanah ya, kita dengar baik. bersama sebagai keluarga besar daripada warga masyarakat Rokan Hulu. Saya Ya. tadi ada